Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Christine yang telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya saya Anggrini Sasi Kirana, selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil CBL kami. Baik, langsung saja. Berikut nama anggota kelompok kami. Next. Pasien mengatakan nyeri saat beristirahat atau beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri. Terasa tertusuk skala 6, 1-10, hilang timbul. Klien mengatakan nafsu makan menurun. Klien juga sering merasa mual dan ingin muntah setiap kali makan. Berat badan 50 kg belum berubah selama menjalani gejala ini. Pasien mengeluh merasa lemas sejak 3 bulan sebelum dirawat. Pasien ada riwayat penggunaan alkohol dan merokok. Temuan laboratorium HbSAg positif, BAK terakhir seperti teh, BAB berwarna pucat kuning. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikterik, mukosa bibir kering, dan kulit tampak jaundice. Pemeriksaan TTP menunjukkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Klien mengatakan tidak mau dijenguk siapapun karena kondisi dirinya seperti sekarang ini. Dirinya merasa malu akan perubahan setelah sakit. Baik, untuk LO-nya yang pertama mampu mengidentifikasi pengkajian faktor pada pasien dengan hepatitis. Lalu yang kedua mampu menegakkan diagnosa keperawatan. Yang ketiga menyusun keluaran keperawatan. Lalu yang keempat menyusun intervensi keperawatan. Next. Langsung saja untuk pengkajian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang pertama pengkajian. Untuk identitas pasien, nama Tuan K, usia 42 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan utama pasien mengeluh sakit kepala, tidak bertenaga, dan mengeluh nyeri pada bagian ulu hati, menjalar ke punggung kanan belakang. Riwayat medis pasien ada riwayat penggunaan alkohol dan merokok. Untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikteri, mukosa bibir kering, dan kulit tampak jaundice. BAK terakhir seperti T, BAB berwarna kuning pucat. Untuk TTV, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, untuk BB-nya 50 kg. Hasil pemeriksaan tambahan HbSAg positif. Yang kedua, analisis data. Untuk data objektifnya, hasil laboratorium HbSAg positif, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikteri, mukosa bibir kering, dan kulit tampak jaundice. Hasil pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 110/70 mmHg,
nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. BAK terakhir seperti T, BAB berwarna kuning pucat. BB pasien 50 kg. Untuk data subjektifnya, pasien mengeluh sakit kepala tidak bertenaga dan mengeluh nyeri pada bagian ulu hati menjalar ke punggung kanan belakang. Pasien mengatakan nyeri saat beristirahat atau beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri. Terasa tertusuk skala 6, 1-10 hilang timbul. Pasien mengatakan nafsu makan menurun. Pasien juga sering merasa mual dan ingin muntah setiap kali makan. Pasien mengeluh merasa lemas semenjak 3 bulan sebelum dirawat. Pasien ada riwayat penggunaan alkohol dan merokok. Klien mengatakan tidak mau dijenguk siapapun karena kondisi dirinya seperti sekarang ini. Dirinya merasa malu akan perubahan setelah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan diagnosa keperawatan. Di sini kita mengangkat ada 4 diagnosa. Yang pertama yaitu ada diagnosa nyeri akut dengan kode D0077 dengan etiologi pencedera fisiologis yaitu inflamasi pada hepar atau hati. Dibuktikan dengan data objektif yaitu hasil pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah 110 per 70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Untuk data subjektifnya di sini yaitu yang pertama, pasien mengeluh nyeri pada ulu hati dan menjalar ke punggung kanan bagian belakang. Yang kedua, pasien mengatakan nyeri pada saat istirahat atau beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri, terasa seperti tertusuk-tusuk skala 6, hilang timbul. Pasien mengatakan nafsu makan menurun. Untuk diagnosa kedua yaitu nausea dengan kode D0076 dengan etiologi faktor psikologis yaitu kecemasan. Dibuktikan dengan yang pertama yaitu data objektif berat badan 50 kg, BAB berwarna kuning pucat, BAK terakhir seperti teh. Untuk data subjektifnya di sini yang pertama yaitu pasien mengatakan nafsu makan menurun, pasien mengatakan sering merasa mual dan ingin muntah setiap kali makan, pasien mengatakan berat badannya belum berubah selama mengalami gejala ini. Dan yang terakhir pasien mengeluhkan merasa lemas semenjak 3 bulan sebelum dirawat. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas dengan kode D0056 berhubungan dengan yaitu etiologinya di sini ada kelemahan, dibuktikan dengan yaitu ada DO-nya yang pertama yaitu hasil pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikteris, mukosa bibir kering. Untuk DS-nya yaitu pasien mengeluh lemas semenjak 3 bulan sebelum dirawat, pasien mengeluh sakit kepala, tidak bertenaga, dan mengeluhkan nyeri pada bagian ulu hati menjalar ke punggung belakang. Yang terakhir yaitu pasien mengatakan nyeri saat beristirahat atau beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri, terasa seperti tertusuk dengan skala 6/10 hilang timbul. Untuk yang terakhir yaitu ada diagnosa harga diri rendah berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh, dibuktikan dengan data objektif yaitu hasil laboratorium HBsAg positif, kulit pasien tampak jaundice. Untuk data subjektifnya yaitu pasien mengatakan tidak mau dijenguk siapapun karena kondisi dirinya saat ini, dirinya merasa malu akan perubahan setelah sakit. Untuk prioritas diagnosa perawatannya yaitu yang pertama di sini ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, sulit tidur, nafsu makan berubah, menarik diri, berfokus pada diri sendiri. Yang kedua yaitu nausea berhubungan dengan faktor psikologis, dibuktikan dengan mengeluh mual, merasa ingin muntah,
tidak berminat makan, saliva meningkat, merasa asam di mulut, dan sering menelan. Yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan pasien mengeluh tidak bertenaga, pasien mengeluh merasa lemas semenjak 3 bulan sebelum dirawat, dan yang diagnosa terakhir yaitu harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh dibuktikan dengan menilai diri negatif, merasa malu, melebih-lebihkan penilaian negatif terhadap dirinya, menolak berinteraksi dengan orang lain, lesu, tidak bergairah, dan pasif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu adalah penentuan luaran atau SLKI dan juga intervensi atau SCI-nya. Yang pertama untuk diagnosa nyeri akut, untuk SLKI-nya di sini kami mengambil tingkat nyeri dengan kode L080666. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, menarik diri menurun, anoreksia menurun, mual menurun, kemudian muntah menurun, nafsu makan menjadi membaik. Kemudian untuk SIKI-nya, untuk intervensinya di sini kami mengambil manajemen nyeri dengan kode I08238. Untuk observasinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri, selanjutnya identifikasi respon nyeri nonverbal, selanjutnya identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, selanjutnya identifikasi pengetahuan keyakinan tentang nyeri, selanjutnya klasifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, selanjutnya monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, selanjutnya monitor efek samping penggunaan analgesik. Kemudian untuk terapeutiknya, berikan terapi teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, selanjutnya kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, kemudian selanjutnya fasilitasi istirahat dan tidur, kemudian pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan obat peredakan nyeri, jelaskan penyebab dan pemicu nyeri untuk edukasinya. Selanjutnya, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgesik secara tepat, anjurkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri, kemudian untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, nausea. Di sini untuk nausea, untuk SLKI-nya kami mengambil tingkat nausea dengan kode L08065. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nausea menurun dengan kriteria hasil pertama, perasaan ingin muntah menurun, kedua perasaan asam di mulut menurun, ketiga jumlah saliva membaik, keempat nafsu makan membaik, kelima perasaan ingin muntah menurun, dan keenam frekuensi menelan membaik. Di sini untuk SIKI-nya atau intervensi untuk diagnosa nausea, kami mengambil manajemen mual dengan kode I03117 untuk observasi, identifikasi pengalaman mual, identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, kemudian selanjutnya identifikasi faktor penyebab mual, misalnya pengobatan maupun juga prosedur, kemudian selanjutnya identifikasi antiemetik untuk mencegah mual, dan selanjutnya monitor mual mulai dari frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan. Dan selanjutnya untuk bagian terapeutiknya. Untuk bagian terapeutik yang pertama, kendalikan faktor lingkungan penyebab mual. Boleh next, Mbak. Kemudian untuk bagian terapeutik selanjutnya, kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual. Selanjutnya, berikan makanan dalam jumlah kecil yang menarik. Dan yang terakhir, berikan makanan dingin, cairan bening, tidak berbau, dan tidak berwarna jika perlu. Untuk bagian edukasi, di sini untuk yang pertama, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup. Kedua, anjurkan sering membersihkan mulut, kecuali jika merangsang mual. Ketiga, anjurkan makan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengatasi mual. Untuk bagian kolaborasinya, di sini lakukan kolaborasi pemberian obat antiemetik jika diperlukan. Untuk diagnosa yang ketiga, intoleransi aktivitas. Di sini untuk SLKI-nya kami mengambil toleransi aktivitas dengan kode L05047. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil
kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. Kedua, keluhan lelah menurun. Ketiga, perasaan lemah menurun. Dan untuk bagian SIKI atau intervensinya, di sini kami mengambil manajemen energi dengan kode I05178. Untuk bagian observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Kedua, monitor kelelahan fisik dan emosional. Ketiga, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Kemudian untuk bagian terapeutiknya, lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Kemudian berikan aktivitas disertai hal-hal yang menenangkan. Kemudian untuk edukasinya, anjurkan tira baring. Kemudian selanjutnya, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Untuk bagian kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Kemudian untuk diagnosa yang terakhir, harga diri rendah situasional. Untuk luaran atau SLKI-nya, di sini kami mengambil harga diri dengan kode L099 Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan harga diri meningkat dengan kriteria hasil. Pertama, penilaian diri positif meningkat. Kedua, penerimaan penilaian positif terhadap diri sendiri meningkat. Ketiga, gairah aktivitas meningkat. Keempat, aktivitas meningkat. Kelima, perilaku asertif meningkat. Dan keenam, perasaan malu menurun. Untuk SIKI atau intervensi yang kami ambil di sini yaitu ada promosi harga diri dengan kode I09308. Untuk bagian observasi yang pertama, identifikasi budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terhadap harga diri. Kedua, monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri. Ketiga, monitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai kebutuhan. Kemudian untuk bagian terapeutiknya, untuk yang pertama, motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Kedua, motivasi menerima tantangan atau hal baru. Ketiga, diskusikan pernyataan tentang harga diri. Keempat, diskusikan kepercayaan terhadap penilaian diri. Kelima, diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri. Keenam, diskusikan persepsi negatif diri. Dan ketujuh, diskusikan alasan mengkritik diri atau rasa bersalah. Boleh next, Mbak? Selanjutnya, ini masih bagian terapeutik. Diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi. Selanjutnya, diskusikan bersama keluarga untuk menetapkan harapan dan batasan yang jelas. Selanjutnya, berikan umpan balik positif atas peningkatan mencapai tujuan. Yang terakhir, fasilitasi lingkungan dan aktivitas yang meningkatkan diri. Selanjutnya untuk bagian edukasi. Pertama, jelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif diri pasien. Kedua, anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. Ketiga, anjurkan mempertahankan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain. Keempat, anjurkan membuka diri terhadap kritik yang negatif. Kemudian kelima, anjurkan mengevaluasi perilaku. Keenam, ajarkan cara mengatasi bullying. Ketujuh, latih peningkatan tanggung jawab untuk diri sendiri. Kedelapan, latih pernyataan atau kemampuan positif diri. Kesembilan, latih cara berpikir dan berperilaku positif. Dan terakhir yang ke-10, latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam mengatasi situasi. Baik, mungkin itu untuk SLKI dan SIKI-nya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, langsung saja saya bacakan untuk kesimpulannya. Hepatitis adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kondisi peradangan pada organ hati dan dapat menyerang seseorang dari segala usia. Penyebab utama penyakit hepatitis yaitu adanya infeksi virus yang disebabkan oleh 5 tipe virus hepatitis. Terdiri dari virus hepatitis A, virus hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Gejala umum yang tampak pada penderita hepatitis seperti kelelahan, demam, muntah, kehilangan nafsu makan, mual, nyeri pada bagian perut, dan sebagian pasien mengalami penyakit kuning. Setelah menyelesaikan diskusi asuhan keperawatan pasien dengan hasil lab hepatitis positif, kami memperoleh beberapa diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, nausea berhubungan dengan faktor fisiologis, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh.
dengan menerapkan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.